Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sartika, NIM J1B020025 dari TEP Ganjil. Baik, saya akan menjelaskan PPT tugas analisis sistem dan desain, yakni tentang berikan dua contoh sistem dalam bidang teknik pertanian, kemudian deskripsikan. Contoh sistem dalam teknik pertanian. Yang pertama ada traktor. Unsur-unsur sistem, poin A, sub-subsistem. Yang pertama ada lampu, mesin, kopling, kotak roda gigi, stang, perubahan kecepatan, pegangan kopling, pegangan kontrol, pegangan gantungan, adaptor transisi, roda penggerak, dan bingkai. Yang kedua, poin B, interaksi. Poin A, tenaga penggerak motor. Berfungsi sebagai tenaga penggerak yang sering dipakai adalah motor diesel, tetapi ada juga yang menggunakan motor bensin. Daya yang dihasilkan kurang dari 12 HP dengan menggunakan satu silinder. Kemudian poin B, kerangka dan transmisi atau penerus tenaga traktor tangan. Kerangka berfungsi sebagai tempat kedudukan motor penggerak, transmisi, dan bagian traktor lainnya. Dan transmisi berfungsi memindahkan tenaga atau putaran dari motor penggerak, transmisi, dan bagian traktor lainnya. Poin C, tuas kendali berfungsi untuk mengendalikan jalannya traktor dan untuk mempermudah jalannya operasional. Poin C, lingkungan. Tempat digunakan traktor adalah sawah atau ladang. Tujuannya, penggunaan traktor dalam pengolahan tanah bertujuan adalah untuk menciptakan keadaan fisik tanah yang sesuai untuk pertumbuhan tanaman dengan peralatan yang bekerja secara mekanis dan berskala besar. Hampir seluruh petani beralih ke penggunaan traktor daripada hewan ternak. Kemudian poin kedua, sistem dalam bidang teknik pertanian, yaitu transplanter atau alat tanam sistem pindah. Unsur-unsur sistem, poin A, sub-subsistem. Ada kopling utama, kopling penanam, ada kopling roda, pengatur kedalaman roda, pengatur jarak tanam, pengatur jumlah bibit, pengatur kedalaman tanah, dan roda karet. Poin B, interaksi. Yang pertama ada kopling utama, berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan tenaga dari motor penggerak ke bagian-bagian lain yang bergerak, dilengkapi pula oleh tegangan ganda. Oleh karenanya, kecepatan tanam dan kecepatan gerak dapat diatur. Apabila tuas diputar pada posisi on, maka tenaga motor ditransmisikan ke semua bagian. Sebaliknya, bila tuas diputar pada posisi off, semua tenaga akan terputus. Poin kedua, kopling penanam. Bila tuas diputar ke posisi on, maka tenaga dari motor penggerak ditransmisikan ke bagian alat penanam. Dan sebaliknya, bila tuas diputar ke posisi off, maka semua tenaga alat tanam akan terputus. Jika kopling penanam dihubungkan sebelum operasi, kecepatan gerak harus dalam keadaan rendah. Ke poin ketiga, kopling roda. Kopling ini berfungsi untuk menyambung dan memutuskan tenaga dari motor penggerak ke roda. Bila kopling diputar ke posisi off, tenaga motor akan terputus dan demikian sebaliknya. Poin keempat, pengatur kedalaman roda. Bila tuas suspensi
oli diputar ke posisi planting, secara otomatis kedalaman roda akan diatur oleh daya sensor. Poin kelima, pengatur jarak tanam. Alat pengatur ini terletak di bagian bawah dekat roda sebelah kanan. Bila tombol diputar ke arah kanan, maka jarak tanam menjadi lebih sempit, dan bila diputar ke kiri, maka jarak tanam menjadi besar. Poin keenam, pengatur jumlah bibit. Jumlah bibit yang ditanam dapat diatur dengan menyetel mur pengatur. Alat pengatur ini berada di bagian bawah sebelah kiri. Poin ketujuh, pengatur kedalaman tanam. Apabila tuas pengatur kedalaman tanam ditarik ke atas, penanaman menjadi dalam dan sebaliknya. Bila ditekan ke bawah, maka penanaman menjadi dangkal. Kedalaman tanam harus 2-3 cm. Bibit yang lebih tinggi penanamannya harus lebih dalam penanamannya dari standar. Rotary tiller berfungsi mengaduk dan menghancurkan gumpalan tanah yang besar sebelum penanaman untuk mengairasi tanah, maupun setelah benih atau bibit tertanam untuk membunuh gulma. Hopper pupuk berfungsi tempat penampung pupuk yang akan disebar dan disalurkan ke mekanisme penjatah secara gravitasi. Poin C, lingkungan. Tempat digunakan alat tanam sistem pindah adalah sawah. Tujuannya adalah alat tanam bertujuan untuk mengatur pengeluaran benih tanpa merusak bagian dari benih pada jumlah yang diinginkan, dan penempatan benih kedalaman yang telah ditentukan. Penyebaran benihnya seragam, lalu penutupan tanah dengan pemadatan yang diinginkan. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.